mana 3 pelaku melakukan perbuatan pasal 170 atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang. Kemudian juga penerapan pasal 212 dan pasal 214 terkait dengan melawan petugas. Kemudian juga terkait dengan pasal 160 KUHP pidana, yaitu terkait dengan menghasut baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kronologis terhadap 3 pelaku yang diamankan kali ini, yaitu berawal dari operasi target yang dilaksanakan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi yang dipimpin oleh Bapak Kasat Narkoba terhadap tersangka JR, yang mana adalah tersangka JR di daerah Gadu Bangkong. Pada saat anggota hadir, kemudian anggota mendatangi rumah target atau saudara JR, kemudian ditunjukkan surat perintah tugas. Ini adalah SOP yang sudah dilakukan seluruh penyidik dalam hal proses penangkapan kepada orang tua tersangka. Ada dan ditunjukkan dari mulai surat tugas maupun surat penyidikan dan juga surat penangkapan. Kemudian diketahui bahwa target atau tersangka ada di rumah tersebut, dan tidak jauh dari rumah tersebut ada suatu ruangan yang dijadikan tempat untuk berkumpul salah satu komunitas motor yang ada, komunitas R2 yang ada di wilayah Bandung Barat. Di sini ada poster terpampang besar di dalam rumah tersebut, dan dari hasil penggeledahan didapatkan sejumlah bahan narkotika, yaitu sabu dan juga alat penghisap berupa bong maupun ini, maaf, ini bongnya ini. Kemudian juga ada beberapa obat, yang mana di dalam obat tersebut pemesan namanya adalah nama si tersangka, inisial JR, sesuai dengan hasil tes urin yang telah dilakukan oleh penyidik Sat Narkoba Polres Cimahi. Pada saat diamankan, diketahui tersangka panik. Nah, kemudian kami terapkan pasal 160 terkait dengan menghasut. Ternyata dari 3 tersangka ini mencoba menghasut beberapa warga dengan meneriakkan dengan bahasa Sunda, bangsat yang berarti maling, bangsat yang berarti maling. Kemudian teriaki maling dan maling, sampai akhirnya tersangka JR akhirnya mencoba menyelinap ke dapur dengan membawa gergaji besi. Kemudian tersangka RR menyelinap ke belakang rumah dengan membawa balok. Kemudian tersangka AF menyelinap ke dapur mengambil pisau. Dan akhirnya dari upaya menghasut itu terlukalah salah satu petugas kami yang sampai saat ini dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Cimahi dengan luka yang harus mendapatkan perawatan intensif ke depan nantinya. Yang saya nyari pertolongan, terus pertolongan, kamu tunggu, kamu kenapa nyari pertolongan? Kan kamu nggak diapa-apain? Biar saya bisa kabur, Pak. Pertolongan untuk kabur? Ya biar rame, jadi saya bisa kabur gitu. Kamu sengaja teriakin maling? Iya gitu, Pak. Iya. Dulu kamu kasus apa? Sama 170. 170. Pernah berapa lama? 1 tahun 10 bulan, Pak. 1 tahun 10 bulan. Silakan. Pak, kalau yang lulus yang mana? Tidak saya tunjukkan ya, karena itu anak di bawah umur. Itu artinya warga juga ikut karena ada hasutan begitu? Atau? Ya, karena saking kisruhnya, pada saat itu kami berhasil mengevakuasi anggota kami yang berjarak kurang lebih hampir jauh ya, hampir jauh di belakang. Itu karena sudah lemas sekali ya, sudah lemas, akhirnya harus digotong dan dimasukkan ke dalam rumah sakit. Nah, warga waktu itu selalu bereaksi ya, langsung muncul. Oh, kamu udah kabur? Ya, saya udah kabur, Pak. Udah kabur. Kalau warga pada saat itu langsung bereaksi muncul, Kak. Kalau ini udah kabur. Jadi anggota yang di sana melakukan pengamanan diri terhadap itu, karena warga hanya taunya benar-benar bahwa di situ ada maling, dugaannya seperti itu. Padahal anggota kami sudah datang ke orang tuanya, bahkan orang tuanya sudah kami lakukan pemeriksaan, sudah menunjukkan surat tugas di lapangan, baik tugas pelaksanaan kegiatan penyidikan maupun penangkapan terhadap tersangka.